Kita sudah pindah tempat, masih bersama saya di sini Bang Joni Plate, ada juga Pak Suhud Alinuddin. Tadi kalau pertanyaan saya, apa yang dilakukan polisi ini menguntungkan petahana karena apa yang dilakukan sebetulnya secara tidak langsung akan mengancam petahana nanti di Pilpres. Nah, disinilah kita harus lihat kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahannya. Pak Joko Widodo orangnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Pak Joko Widodo juga sebagai capres. Nah, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, presiden ini mempunyai tugas untuk memastikan keamanan, kenyamanan kehidupan masyarakat. Instrumennya apa untuk Kamtipmasnya kepolisian? Nah, tindakan yang paling bagus oleh kepolisian itu apa? Pencegahan. Jangan sampai ada korban dulu. Korban yang paling kecil aja, misalnya kekerasan dengan kata-kata, saling maki, itu dicegah. Dan itu saya kira yang dilakukan kepolisian dalam rangka preventif, agar tidak terjadi benturan di antara masyarakat. Saya pribadi memberikan acungan jempol itu. Saya kira presiden juga punya tugas untuk memastikan keamanan negara, kenyamanan kehidupan masyarakat. Sebagai capres, nah beda lagi posisinya. Sebagai capres, Pak Joko Widodo sudah memesan pemilihan umum, termasuk khususnya pilpres itu harus pilpres yang menggembirakan. Harus pilpres dengan proses yang penuh keramah tamahan. Harus pilpres yang terjalinnya silaturahmi. Ya, di antara seluruh komponen masyarakatnya, di antara juga lintas koalisinya, lintas pasangan calonnya, itu pesan Pak Joko Widodo dan disampaikan berulang-ulang kali, termasuk di KPU itu disampaikan. Persoalan kita munculnya apa? Diksi-diksi normatif yang disampaikan di ruang publik yang seolah-olah bagus berbeda dengan apa? Dengan aksi politik atau sikap politik. Tidak sejalan antara tutur kata kita mau baik-baik, kita mau supaya aman. Yang kita dengar tadi ada beberapa tokoh yang menyampaikan di televisi, tapi kenyataan lapangan yang berbeda dengan yang disampaikan. Nah, begitu pula di sosial media misalnya. Di sosial media ada ucapan ya kita ingin dengan ramah, ingin dengan damai ya, dengan baik-baik, tetapi tutur kata yang digunakan pada saat orasi diisi dengan apa? Dengan informasi yang salah. Dengan hoax misalnya, ada banyak, kita bisa periksa satu-satu itu ya. Saya kira terbuka untuk diakses oleh publik. Nah, tidak sejalan antara tutur dan sikap politik, ini akan merusak demokrasi. Demokrasi kita akan rusak. Dan menjadi penting bagi kita, bagi seluruh partai politik, pasangan calon, tokoh-tokoh masyarakat untuk memastikan pemilu 2019 harus berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, tetap terjalinnya silaturahmi, rakyat ikut serta dalamnya dengan gembira, agar kita nanti mempunyai pemimpin yang legitimasinya betul-betul mendapat dukungan dari masyarakat yang menghantar bangsa ini dan menjadi role model bangsa kita untuk bersaing gitu. Ini kan yang kemudian diharapkan tentu, tapi ketika momen ini terjadi, katakanlah aksi ini terjadi, yang dipertanyakan adalah sejauh mana netralitas pihak kepolisian. Apakah pihak kepolisian akan menguntungkan petahana? Kepolisian harus netral di dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat di mana kelompok masyarakat berbenturan, ada dua kelompok, netralitas polisi apa? Berdiri di tengah mempat, membiarkan mereka, atau mencegah, membubarkannya, mencegah dan tidak terjadi. Itulah tugas kepolisian. Lebih baik mencegah, pulang saja dulu semuanya, kita jaga silaturahminya, tanpa ada korban, proses politik boleh berjalan. Netralitas polisi tidak selalu harus berpihak di satu kelompok. Tapi netralitas polisi adalah memastikan tugasnya berjalan dengan baik dan memastikan Kamtipmasnya itu dapat diperoleh oleh masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Itu yang harus Itulah dilakukan. netralitas. Itu yang harus dilakukan pihak kepolisian, Pak Suhud. Ya. Saya yakin ini bukan momen yang terakhir. Kemarin yang di Surabaya, yang di Bangka dan di Batam sebelumnya itu bukan momen terakhir deklarasi hashtag 2019 ganti presiden. Masih akan ada banyak aksi susulan. Bahkan mungkin prediksi saya sebelum kampanye Pilpres September mendatang. Apa pesan rujukan dari Anda kepada pihak kepolisian, kepada pihak-pihak yang selama ini menilai apa yang dilakukan oleh hashtag 2019 ganti presiden itu adalah provokatif, itu adalah berindikasi memecah belah? Apa konfirmasi Anda? Saya kira begini, pesan pemilu damai itu sudah dimulai oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Jokowi dengan memilih seorang ulama itu kan menjanjikan kepada kita adanya pemilu yang lebih damai, aman, ya, tenang gitu. Dan Pak Prabowo pun menjawabnya dengan tidak memilih ulama pula. Kenapa? Karena alasan beliau mencegah konflik horizontal. Dan saya pikir ini pesan kuat yang harus ditangkap oleh semua pihak, termasuk aparat. Nah, di sini peran aparat sangat penting. Saya kira aparat
akan menentukan situasi nanti. Kenapa? Karena seringkali konflik di masyarakat itu terjadi membesar karena penanganan yang salah, penyikapan yang salah, pemilihan diksi yang salah, seperti yang disebutkan oleh Pak Plate tadi. Jadi misalnya ungkapan mengancam persatuan, gerakan makar segala macam itu harus dikurangi lah. Kita harus melihat bahwa kegiatan ini partisipasi publik biasa gitu dan disikapi secara bijak. Nah ini saya pikir hal yang harus dilakukan oleh aparat sehingga proses demokratisasi ini yang sudah berjalan damai itu tinggal dikawal dengan kebebasan yang bertanggung jawab dan law enforcement yang baik gitu. Dan di tengah-tengahnya ada ruh atau semangat politik saling menghargai. Saya kira itu yang harus dibangun. Oke. Saya tambah sedikit ya, Iya. sedikit aja. Saya kira yang bijak berhentilah. Stop itu hashtag ganti presiden 2019, tampilkan pasangan calonnya. Kan sudah ada itu. Mungkin Nah nggak karena pas- apa? Karena kita inginkan justru kedua pasangan calon ini mempunyai identifikasi program. Oke. Jadi ada kontestasi program. Ya politik yang rasional untuk negara. Itu lebih bermanfaat. Jadi langsung saja kalau menurut Langsung Anda, nggak usah saja. pakai hashtag 2019 Iya, ganti Saya presiden. kira Mungkin nggak, singkat saya kira saja. kita tidak boleh menutup aspirasi masyarakat. Yang penting adalah kita membangun politik saling menghargai. Oke. Bahwa itu ada oke. Yang penting adalah bagaimana penanganan penyaluran aspirasi ini agar tidak melanggar hukum, agar tidak menimbulkan konflik. Saya kira itu yang harus dijaga. Baik. Dan itu adalah peran elit dan peran aparat yang lebih besar gitu. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Johnny G. Plate, Sekjen Nasdem yang juga tim kampanye Ma'ruf Amin, Wakil Ketua tim kampanye Ma'ruf Amin. Selamat. Dan juga Suhut Alindudin, Direktur Pencapresan PKS. Saudara, kita kembali saja dan tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Terima kasih, Vivi.